Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Tupanda. Nah, di video kali ini saya ingin membagikan satu buah tutorial cara untuk men-setting printer barcode WinCode ya C342C untuk penggunaan print resi Tokopedia ya. Jadi untuk di printer barcode ini kita menggunakan media koneksi PC ya ataupun laptop. Nah, untuk labelnya saya menggunakan label thermal ukuran 100 kali 150 ya. Ini kita buka dulu. Nah, untuk ukuran thermalnya itu ukuran 100 kali 150. Nah, untuk pertama-tama kita pasangkan dulu untuk labelnya ya. Nah, untuk posisi pemasangannya itu seperti ini ya. Jadi untuk posisi labelnya, ini kan posisi labelnya itu harus menghadap ke bagian atas ya. Ini menghadap ke atas. Jadi nanti setelah kita buka ya, ini ada tombol putih. Ini tugas fungsinya kalau kita tekan, ini bisa untuk mengejas ya lebar atau ininya ya. Oke, kita masukin ke dalam penahannya ini. Disesuaikan, dipaskan ya. Oke, setelah itu labelnya harus melewati kedua bagian bawah ini ya. Jadi di pertengahan ya, di sini ya. Nah, lewatkan. Dan juga di sini untuk bagian posisi sensor kertas ini kita tengahkan saja ya posisi kertas sensornya ya. Kita lewatkan. Nah, setelah itu kita keluarkan sedikit labelnya seperti ini ya. Kita rapikan. Setelah itu kita langsung tutup ya. Nah, terus kita nyalakan. Untuk tombol on off nya itu berada di bagian belakang ya. Kita nyalakan. Nah, mohon juga diperhatikan untuk lampu indikatornya. Nah, kalau misalnya lampu indikator yang printernya normal, dia akan berkedip. Terus ini akan menyala berwarna oranye ya, bukan berwarna merah. Jadi berwarna oranye. Nah, setelah itu kita lanjut ke tampilan PC-nya ya teman-teman ya. Nah, di tampilan PC kita ya, kalau misalnya sesudah kita koneksikan dengan kabel USB ya, kita masuk ke bagian device and printer ya. Maka secara otomatis di sini akan terdetek C342 ini adalah perangkat dari WinCode-nya ya. Nah, pertama-tama kita akan install dulu drivernya. Nah, untuk menginstal drivernya, kita masuk ke browser kita ya. Buka browser. Terus kita masuk ke website www.wincodetech.com ya. Ini websitenya ya, www.wincodetech.com. Kita enter. Nah, secara otomatis akan masuk ke dalam website WinCode-nya. Nah, di sini kita pilih support ya, klik. Nah, akan masuk ke halaman ini. Kita tinggal pilih driver. Ya. Pilih driver, kita pilih driver yang terbaru ya, versi 3.5.7 ya. Kita download. Nah, nanti untuk filenya akan di-download ke sini ya. Kita download saja ke bagian download ya. Save. Letakkan. Nah, ini drivernya sudah selesai di-download. Kita bisa langsung klik saja ya. Nanti di sini ada printer driver. Kita double klik ya. Terus kita jalankan di RVUT-nya ya. Ini drivernya. Double klik. Nah, pilih yes ya. Terus di sini akan muncul pop-up wizard ya, welcome driver utility. Di sini kita pilih next ya. Kita pilih yang C342C series ya teman-teman ya. Kita next. Nah, untuk bagian port ini kita tidak perlu memilih ya, karena dia secara otomatis akan langsung memilih USB 004. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah sampai tampilan layar di sini, langsung tekan next saja ya, tidak perlu dipilih-pilih. Next ya, next. Nah, dia akan masuk ke proses instalasi ya.
menginstal drivernya. Oke, setup finish without error ya, tanpa error ya. Kita tekan finish ya. Setelah itu kita keluar ya. Nah, masuk kembali ke device and printer yang tadi. Nah, ini drivernya sudah masuk nih, WinCode C342 ya. Nah, untuk pertama kita men-setting dulu ya. Settingnya itu dipilih di sini, klik kanan ya, printer preference. Klik, maka akan muncul pop-up seperti ini. Nah, untuk paper layoutnya ya, ini diikutin saja karena ini settingan untuk Tokopedia ya. Untuk paper layoutnya kita tambah ya. Sebentar, ini kita ganti ke mm dulu ya. Mm dulu supaya pengukurannya semuanya menggunakan mm ya. Kita add Tokopedia. Ini namanya sembarang saja, Tokopedia baru ya. Nah, untuk width-nya itu 100 karena kita mengikuti untuk ukuran labelnya ya. Dan ini 152 ya teman-teman ya. Oke kan. Nah, dia akan menggunakan label baru ya, Tokopedia baru. Untuk direction-nya kita pilih portrait ya. Untuk speed-nya di normal saja di angka 75 mm. Dan darkness-nya, karena kita menggunakan thermal, kita menggunakan darkness paling hitam ya, di angka 15 paling hitam ya. Setelah itu kita apply ya. Setelah apply, kita masuk ke bagian media. Modenya itu kita pilih direct thermal ya. Untuk type-nya label with gaps, apply. Terus kita masuk ke bagian option, ini dilihat ya. Nah, ini posisinya harus di bagian tear off. Ini kita buka dulu ya. Ini harus di bagian posisi tear off ya. Setelah itu kita kunci, jadikan settingan default printernya ya. Setelah itu apply dan kita oke kan ya. Nah, untuk settingan drivernya ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke proses kalibrasi ya teman-teman ya. Jadi ini semua prosesnya hanya satu kali saja, bagian awal saja. Selanjutnya sudah tidak perlu dilakukan seperti ini lagi. Nah, kita masuk kembali ke bagian website tadi. Kita pilih printer utility. Jadi kita mengkalibrasi printernya ini menggunakan printer utility-nya ya, versi 333 ini kita download lagi. Nah, kita letakkan di bagian download ya. Save. Ya. Nah, ini sedang di-download ya teman-teman ya. Nah, ketika sudah selesai, kita bisa langsung buka. Ya, jalankan WPT utility-nya, double klik. Nah, maka akan muncul tampilan layar seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk di sini, ini saya close dulu supaya tidak membingungkan ya. Nah, untuk di sini kalau misalnya kita di satu PC terdapat lebih dari satu printer, ini bakalan muncul semua ya. Nah, prosesnya tadi kan kita udah install drivernya, yang WinCode ini sudah masuk nih ya. Jadi untuk tampilan awalnya ada seperti ini, kita pilih yang di WinCode ya. Setelah itu kita masuk ke bagian printer media settings ya. Get printer settings ya. Nah, ini untuk kita mengecek kembali ya. Ini device selection-nya tear paper, direct thermal. Nah, ini kertasnya itu masih belum diatur. Ini 100 dengan 152 ya, teman-teman ya. Middle printing darkness-nya kita maksimalkan juga. Setelah itu confirm ya. Confirm, kita masuk ke bagian status kalibrasi. Kita get status. Nah, ini pastikan posisinya harus status ready ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita pilih di sini. Ini ganti ke direct thermal ya. Setelah itu kita proses auto kalibrasi. Nah, kita tekan auto kalibrasinya. Nah, di sini printernya itu akan melakukan kalibrasi ya. Nah, ketika printer sudah, kita lihat juga nih statusnya di sini nih ya, calibrate send. Printing modenya udah masuk ke direct thermal ya teman-teman ya. Kalau misalnya hasilnya sudah seperti ini, berarti kalibrasinya sudah selesai. Nah, kita coba untuk melakukan
tekan fit ya, kita mengetes ya, ini kan sudah di batas robeknya, kita tekan fit sekali, seharusnya dia akan keluar per satu label. Nah seperti ini ya, sudah normal. Nah berarti ini proses kalibrasinya itu berhasil ya teman-teman ya. Nah selanjutnya ini kita close ya, kita masuk ke akun Tokopedia kita masing-masing ya. Nah setelah itu kita masuk ke pilih ke bagian penjualan ya, kita cari aja, kita ambil satu data. Nah tampilannya previewnya akan seperti ini teman-teman ya. Nah setelah step sampai di sini, saya menganjurkan teman-teman untuk mendownload satu buah extension untuk membuat hasil cetakannya bagus ya. Nah di sini kita masuk tambah buka tab baru, kita ketikkan download cetak label pengiriman ya. Dan juga untuk teman-teman ini harus menggunakan Google Chrome ya teman-teman ya. Jadi selain Google Chrome ini tidak bisa ya, karena ini ekstensinya Google Chrome. Google Chrome cetak label alamat. Nah ini ekstensi ya, ekstensinya ini kita tambahkan ke Chrome, add extension ya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah ini sudah add to Chrome ya, kita hapus dulu. Nah terus kita kembali ke cetak slip alamat ya. Nanti kita di sini lihat nih, di sini ada extension cetak label alamatnya belum aktif ya, dia masih warna abu-abu seperti ini. Nah kita aktifkan, maka dia akan muncul nih cetak label alamat nih ya. Oke. Nah ini kan sudah muncul nih ekstensinya nih. Ini cetak label alamat ya. Nah pada umumnya kita biasanya kan untuk mencetak Tokopedia itu pasti kita menggunakan tombol cetak di sini kan. Nah sekarang saya menganjurkan untuk memakai tombol di sini nih ya, cetak label alamat ya. Kita klik ya. Nah untuk di sini print destinasinya kita settingannya ya. Print destinasinya kita arahkan ke WinCode ya di sini. Pagesnya all, kopinya 1, layoutnya portrait. Color ya, pilih yang color, tidak perlu dirubah. Nah, more settingnya nih. Untuk more setting, paper size-nya itu program define ya teman-teman ya. Page per sheet 1, marginnya kita pilih yang non ya. Terus untuk scale itu kalau untuk defaultnya kan seperti ini ya, gede ya. Jadi kita pilih yang custom, kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan di angka 70, kita coba cek ya. Nah, masih terlalu kecil, kita sesuaikan lagi 80 ya. Jadi nanti ini ada print previewnya, bisa teman-teman lihat ya. Nah kalau misalnya teman-teman nih ada satu kasus, kalau teman-teman print previewnya ini berbeda dengan yang punya saya, teman-teman bisa melakukan cross check ya. Kita pilih ke device and printer ya. Di WinCode ini klik kanan printer preference ya, pastikan untuk labelnya itu menggunakan label yang baru kita buat ya, Tokopedia. Saya Tokopedia baru ya. Apply ya. Oke ya. Masuk kembali ke previewnya ya. Bentar ini. Nah di sini kita kalau misalnya teman-teman mengalami error, kita cancel lagi, kita ulangi print lagi ya. Seharusnya tampilan previewnya itu sudah benar ya teman-teman ya. Jadi untuk settingannya seperti ini, bisa dilihat more setting ya. Kita untuk scale pilih yang custom di angka 80 ini ya. Nah selanjutnya kita coba untuk melakukan pengeprintan. Kita langsung tekan print. Nah di sini, nah hasilnya adalah seperti ini nih. Hasilnya akan seperti ini ya. Jadi sebelumnya maaf, saya hanya menggunakan data ini sebagai contoh pengeprintan saja, tidak ada bermaksud untuk mempublikasikan alamat ya. Jadi hasilnya seperti ini, dan ini bisa di scan ya. Nah selanjutnya kalau misalnya teman-teman pencetakannya mau massal, itu juga bisa ya, tinggal disesuaikan saja. Nah sekian dulu informasinya ya, semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye bye.